pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Marsala Natalia Manalu dengan NIM A1C32022. dan saya Elisa El Purba dengan NIM A1C320.030 serta rekan kami yang bernama Brigita M. Manulang dengan NIM A1C320.037. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang listrik magnet, yaitu memahami sifat-sifat muatan listrik yang akan kami jelaskan nanti, dan juga kami akan melakukan simulasinya dalam aplikasi PET mengenai memahami sifat-sifat muatan listrik. Namun sebelumnya kami mengucapkan kepada Pak Cicin Rianto selaku dosen pengampu dalam mata kuliah listrik magnet. Baiklah, untuk definisi. Pengetahuan tentang muatan listrik telah ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Benjamin Franklin. Beliau menemukan muatan listrik ketika melakukan percobaan dengan menggunakan batang karet dan bulu domba. Benjamin Franklin melakukan percobaan ini dengan cara menggosokkan batang karet pada bulu domba. Setelah melakukan percobaan itu, maka muncullah sebuah reaksi dari batang karet. Batang karet ternyata bisa tarik-menarik dengan batang kaca. Ketika kedua benda tersebut saling berdekatan. Muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan yang tidak saling tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Berdasarkan pengertian muatan listrik dari KBBI, muatan listrik bisa dianggap sebagai suatu muatan yang ada di dalam suatu benda dan bisa menghasilkan gaya pada benda lain jika memiliki muatan listrik. Selanjutnya, jenis-jenis muatan listrik. Benjamin Franklin yang menjadi penemu dari muatan listrik membagi dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif atau proton dan muatan negatif atau elektron. Yang pertama, muatan listrik positif atau proton adalah muatan listrik yang sifatnya saling tolak-menolak dengan benda yang memiliki muatan sejenis. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Brigita. 2. Muatan listrik elektron yang dapat ditentukan melalui jumlah proton dan elektron. A. Apabila suatu benda memiliki jumlah elektron yang lebih banyak, maka benda tersebut akan bermuatan negatif. Jumlah elektron lebih besar daripada jumlah proton. Lalu B, apabila sebuah benda memiliki jumlah elektron yang lebih sedikit, maka benda tersebut dikategorikan ke dalam benda bermuatan positif, atau jumlah elektron lebih kecil dari jumlah proton. Lalu yang ketiga, apabila satu benda memiliki jumlah proton yang lebih banyak, maka benda tersebut termasuk ke dalam benda bermuatan positif, atau jumlah proton lebih dari jumlah elektron. Lalu yang D, apabila suatu benda memiliki jumlah proton yang lebih sedikit, maka benda tersebut dimasukkan ke dalam benda bermuatan negatif, atau jumlah proton lebih kecil daripada jumlah elektron. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri muatan listrik. Di sini berdasarkan sumber yang kami peroleh terdapat 4 ciri-ciri muatan listrik. Yang pertama terdiri dari 2 jenis, yaitu proton dan elektron, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh saudari Marcella dan juga saudari Brigita. Yang kedua itu muatan bersifat kekal, yang dimana itu menurut Benjamin Franklin, muatan yang ada pada suatu benda memiliki sifat yang kekal. Hal ini menjadi bagian dari hukum kekekalan muatan. Dengan kata lain, suatu muatan positif atau negatif tidak bisa diciptakan ataupun tidak bisa dimusnahkan, namun tidak bisa dimusnahkan. Baru yang ketiga adalah muatan listrik dapat saling tarik-menarik dan tolak-menolak. Ciri-ciri yang ketiga ini nanti akan disimulasikan oleh saudari Marcella dalam aplikasi PET. Nah, yang terakhir itu adalah merupakan besaran fisika. Selanjutnya adalah rumus hukum Coulomb tentang muatan listrik, yang dimana rumus hukum Coulomb pada muatan listrik sendiri adalah F sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat, yang dimana F sama dengan gaya tarik-menarik ataupun tolak-menolak dalam satuan Newton. Sedangkan Q adalah muatan listrik Coulomb, yang dimana Q1 dan Q2 itu sama-sama merupakan muatan listrik. Selanjutnya R adalah jarak kedua muatan, K
K adalah konstanta yang dimana 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang di sini adalah permitivitas listrik dalam ruang hampa udara. Baiklah, selanjutnya di sini kami dari kelompok 8 akan melakukan simulasi dalam aplikasi PET mengenai muatan listrik yang akan disimulasikan oleh rekan kami yaitu saudari Marcella. Kepada saudari Marcella kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melakukan percobaan menggunakan PET simulation, di mana percobaan ini ialah balon and static electric. Adapun bahan atau alatnya, yang pertama ada baju berdasarkan atau jaket yang berdasarkan kain wool. Di sini ada balon yang ada muatan negatif serta positif, begitu juga di baju tersebut. Di sini ada dinding yang bermuatan negatif serta positif. Apabila balon kuning ini digosokkan pada baju ini, maka terjadinya perpindahan muatan negatif yang ada di baju ke balon. Dan hal ini menyebabkan gaya magnet atau tarik-menarik pada balon ke baju tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan balon yang akan digosokkan pada baju atau jaket ini ke dinding. Apakah akan terjadi adanya muatan atau tidak? Baiklah, dapat kita lihat bahwa apabila balon mempunyai negatif lebih banyak dibandingkan positif, maka positif pada dinding akan tetap, tetapi sisi negatif pada dinding akan menjauh. Hal ini disebabkan karena kelebihan elektron negatif pada balon. Baiklah, setelah melakukan percobaan dengan menggunakan satu balon atau satu buah balon, di sini kita akan melakukan percobaan dengan dua buah balon, di mana ada balon kuning dan ada balon hijau. Di sini saya akan melakukan percobaan di mana apabila balon ini digosokkan pada dan kita dekatkan ke dinding, maka akan terjadi proses tarik-menarik dikarenakan elektron negatif itu menjauh dikarenakan pada balon telah terdapat kelebihan elektron negatif, sedangkan elektron positifnya sedikit, maka di dinding yang tetap adalah elektron positif. Tetapi apabila balon kelebihan muatan negatif akan memiliki daya tarik menarik semakin dibandingkan balon yang mempunyai elektron negatif sedikit. Baiklah, untuk dari percobaan yang telah saya lakukan tadi, apabila balon mempunyai elektron negatif lebih banyak dibandingkan positif yang digosokkan kepada kain tadi, akan terjadi proses tarik menarik. Tetapi apabila kita lihat tadi di antara dua balon tersebut, apabila balon mempunyai yang digosokkan antara dua balon ini mempunyai perbedaan jenis muatan, maka yang mempunyai muatan negatif terbanyak akan mempunyai daya tarik menarik lebih kuat dibandingkan oleh balon yang mempunyai elektron negatif sedikit tadi, dikarenakan kelebihan muatan energi negatif lebih besar dibandingkan kekuatan dari energi positif. Untuk kesimpulan atau penutup akan disampaikan oleh saudari Elisa. Oke, baiklah, selanjutnya adapun kesimpulan dari percobaan dalam aplikasi PET tersebut bahwa suatu muatan memiliki sifat kekal yang tidak bisa diciptakan atau tidak bisa dimusnahkan. Dua benda yang digosokkan kemudian saling tarik-menarik menandakan bahwa muatan listriknya berbeda. Sedangkan dua benda yang digosokkan tetapi saling tolak-menolak menandakan bahwa muatan listrik pada benda atau materi tersebut jenisnya sama. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai listrik magnet dengan materi memahami sifat-sifat muatan listrik dan juga simulasi yang sudah kami buatkan tadi dalam aplikasi PET.
Kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih dan kami memohon maaf jika ada kesalahan akhir kata. Kami ucapkan terima kasih.